Selamat malam pemirsa Hope Channel di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Afrianus Ponganan. Saya berasal dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan saat ini saya bekerja sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah dasar yang ada di Kota Kendari. Saat ini saya memberikan kesaksian bagaimana Tuhan menyertai kehidupan saya, sehingga pada hari ini dan saat ini saya boleh diangkat oleh negara menjadi sebagai pegawai negeri sipil. Namun itu saya akan menceritakan pengalaman saya bersama Tuhan. Saya adalah keluarga yang sangat sederhana. Dari kecil saya sudah tidak mempunyai bapak karena waktu itu bapak saya meninggal di usia 7 tahun. Sehingga saya boleh tinggal bersama orang tua saya, mama saya, yang dimana mama saya sebagai seorang penjual kue keliling bersama dengan saya. Jadi kehidupan saya sehari-hari sangat sederhana dan saya memiliki 11 saudara kandung yang dimana ke-11 saudara ini mereka memiliki pendidikan yang sangat rendah, yaitu sampai SD bahkan SMP saja. Sehingga pekerjaan cuma pekerjaan serabutan yang mereka bisa dapatkan karena keterbatasan ijazah. Namun Tuhan ternyata mengizinkan saya, anak terakhir, untuk boleh berkuliah, melanjutkan pendidikan ke lebih tinggi lagi. Dan pada saat itu saya melanjutkan pendidikan dengan jalur beasiswa. Yang awalnya saya tidak percaya dan saya tidak yakin saya akan lolos untuk masuk perguruan tinggi dengan jalur beasiswa. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saingan saya sangat ketat, saingan saya pintar, dan saingan saya itu luar biasa. Tapi dengan itu Tuhan menguatkan iman saya bahwa saya akan diberkati oleh Tuhan. Dan ternyata betul sekali saya boleh lolos untuk mendapatkan beasiswa perguruan tinggi dan saya boleh diterima sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Kendari. Saudara-saudara, saya menjalani pendidikan sebagai seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kota Kendari ini tentunya banyak tantangan dan rintangan yang saya hadapi. Baik dari keluarga, baik dari tetangga, dan bahkan dari saudara-saudara. Kadang saya dikatakan bahwa kamu tidak akan mampu untuk menyelesaikan pendidikan ini. Kenapa? Karena keterbatasan biaya yang membuat saudara-saudara saya yang lain tidak bisa untuk mampu menjalani pendidikan yang lebih tinggi. Karena kenapa? Kami adalah keluarga yang kurang mampu, sederhana. Tapi saya berusaha untuk menjalani semua itu. Saya mencoba untuk berjualan kue. Dari rumah saya bawa kue ke kampus supaya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Dan puji Tuhan, kue saya selalu habis setiap hari dan itu menjadi penguatan buat saya. Dan puji Tuhan, dengan jualan kue itu bisa mencukupkan kehidupan saya hari lepas hari. Dan saudara-saudara, perjalanan kuliah saya dari rumah ke kampus itu membutuhkan waktu selama 45 menit dan kadang saya berjalan kaki dari tempat pengambilan kendaraan, yaitu menempuh jarak kurang lebih 2 kilo. Setelah itu saya naik mobil dan kemudian saya turun, kembali saya jalan kaki kurang lebih 1 kilo. Saudara-saudara, banyak sekali tantangan yang saya hadapi dan rintangan yang saya temukan. Tapi saya harus tetap berusaha karena saya percaya saya adalah salah satu tulang punggung keluarga. Dan ternyata puji Tuhan, saya bisa mampu untuk menyelesaikan pendidikan saya sebagai seorang mahasiswa di perguruan tinggi dengan waktu yang cukup baik, yaitu 3 tahun 2 bulan. Dan puji Tuhan, saya juga mendapatkan gelar cum laude dengan IPK 3,92. Ini bukan kekuatan saya dan kehebatan saya, ini semua karena penyertaan Tuhan. Setelah saya
selesai dari perkuliahan, saya lanjut untuk mencari pekerjaan. Banyak saya masukkan lamaran saya ke tempat-tempat yang dituju, yaitu saya sempat menjadi seorang koki, kemudian saya sempat menjadi seorang pekerja ikan, bahkan juga saya pernah menjadi seorang buruh bangunan. Tapi semua itu tidak menguatkan tekad saya untuk tetap bekerja untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Dan saudara-saudara, bahkan saya sempat untuk merantau ke kota Jakarta untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Dan puji Tuhan di sana saya juga mendapatkan pekerjaan meskipun saya bekerja sebagai seorang waiters di sana. Puji Tuhan saya boleh mencukupkan kehidupan saya sehari-hari bahkan keluarga. Dan ternyata Tuhan tidak mengizinkan saya untuk tetap tinggal di Jakarta. Tuhan memanggil saya untuk kembali ke kota Kendari untuk mencoba mendaftar sebagai aparatur sipir negara. Dan ternyata Tuhan mengizinkan itu. Awalnya saya berkata, saya tidak akan lolos, saya tidak percaya diri. Dan ketika saya berdoa kepada Tuhan, ternyata Tuhan mendengar doa saya. Dan sehingga saya boleh diterima menjadi sebagai pegawai negeri sipil di kota Kendari. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya itu. Dan ternyata keluarga saya, tetangga saya, dan semuanya itu mereka bersyukur kepada Tuhan. Yang tadinya mereka mengatakan itu tidak mampu, mereka tidak percaya bahwa itu akan nyata. Ternyata Tuhan menyatakan semua itu. Saudara-saudara, banyak pelajaran yang saya mau sampaikan kepada semua yang nonton pada malam hari ini. Bahwa ternyata penyertaan Tuhan itu betul-betul ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ketika saya mengatakan saya tidak mampu, ketika saya mengatakan saya tidak bisa, ketika saya mengatakan itu mustahil dalam kehidupan saya, ternyata Tuhan memampukan. Ternyata Tuhan bekerja dalam setiap proses yang saya hadapi. Keluarga saya yang ke-11 itu, saudara-saudara saya, mengatakan bahwa itu mustahil terjadi. Itu tidak mungkin terjadi. Kamu tidak akan bisa menghadapi perkuliahan dengan baik. Kamu tidak akan selesai dengan baik karena keterbatasan biaya. Ternyata Tuhan memampukan saya dalam kehidupan saya. Inilah kisah yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara semua, bahwa ternyata Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengarkan jawaban doa saya. Ketika saya meminta kepada Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik buat saya dan keluarga saya. Saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, kepada pemirsa yang mendengar pada malam hari ini. Ketika kita banyak berdoa, banyak kuasa yang kita terima. Ketika sedikit berdoa, sedikit kuasa yang kita dapatkan. Ketika tidak sama sekali kita berdoa kepada Tuhan, tidak ada kuasa yang kita dapatkan. Saya mengingat satu ayat yang terambil dari Matius, mengatakan bahwa kalau kita meminta dengan segenap hati dan dengan kepercayaan, maka kita akan mendapatkan. Saya mengajak saudara-saudara, ketika dalam setiap pergumulan dihadapi, mari kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti untuk berdoa, jangan pernah berhenti untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan juga pernah berhenti untuk berserah kepada Tuhan. Inilah kesaksian hidup saya. Biarlah ini menjadi penguatan buat yang menonton pada malam hari ini, untuk tetap setia, berdoa, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.